Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat Tahun Baru Imlek 2572 yang adalah Tahun Kerbau. Dalam bahasa Inggris disebut The Year of the Ox, yang merupakan terjemahan dari kata Neo dalam bahasa Mandarin yang menunjuk pada hewan sejenis sapi atau kerbau yang dilatih untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dalam pertanian, baik di dunia nyata maupun dalam mitologi. Kerbau mengingatkan saya pada teologi kerbau atau Water Buffalo Theology dari seorang teolog Jepang bernama Kosuke Koyama yang hidupnya tahun 1929 sampai 2009. Bukunya ditulis pada tahun 1974 dan direvisi pada tahun 1999. Apa artinya teologi kerbau? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ide tentang teologi kerbau muncul saat Koyama sedang mengajar di negara Thailand. Saat itu ia berada di desa di tengah-tengah petani yang sederhana. Ia melihat bagaimana para petani menggunakan kerbau untuk membajak sawah seperti di Indonesia. Dari pemandangan itu ia menjadi sadar bahwa berteologi itu harus menggunakan bahasa dan konsep yang sederhana yang dapat dipahami oleh orang sederhana seperti para petani. Maka berteologi harus beranjak dari pengalaman hidup sehari-hari seperti pengalaman petani menggunakan kerbau untuk membajak sawah. Koyama tidak bermaksud menggunakan binatang kerbau untuk dibahas lebih lanjut. Binatang seperti apakah itu? Melainkan ia menggunakannya untuk menggambarkan metodologi berteologi yang dimulai dari aktivitas dan pengalaman sehari-hari sehingga mudah dipahami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Koyama sebenarnya mencontoh apa yang dilakukan Yesus dalam pengajarannya. Yesus menggunakan perumpamaan yang berasal dari pengalaman hidup sehari-hari dari orang banyak yang mendengarkan ajarannya. Misalnya, ia memberikan perumpamaan tentang seorang penabur, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi, perumpamaan tentang pukat, dan masih banyak lagi. Karena beranjak dari pengalaman hidup sehari-hari, maka pengajaran Yesus mudah dimengerti orang banyak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang perumpamaan-perumpamaan yang dipakai Yesus dalam pengajarannya pada waktu itu seringkali menjadi sulit bagi kita pada masa sekarang ini. Karena kita hidup di Indonesia pada abad 21, bukan orang Israel di Palestina pada abad pertama. Profesi kita pun beragam, tidak hanya petani dan nelayan seperti orang kebanyakan pada zaman Yesus. Maka seringkali kita membutuhkan buku-buku yang menjelaskan tentang dunia Alkitab. Disitulah lalu kita mesti belajar. Namun jika kita tidak belajar juga dari pengalaman hidup kita pada masa sekarang ini, apa yang kita baca dari buku-buku berhenti hanya sebagai pengetahuan belaka. Maka merenungkan tentang pengalaman hidup kita yang kemudian dihubungkan dengan Alkitab menjadi hal yang sangat penting. Harus ada keseimbangan dalam dialog antara pengalaman hidup yang nyata dengan Alkitab yang kita baca, sehingga firman Tuhan itu menjadi hidup karena berbicara tentang hidup kita pada masa sekarang ini, bukan hanya berbicara kepada orang-orang zaman dahulu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Yohanes 20 ayat 30 dan 31 berkata, "Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya." Penutup Injil Yohanes ini menegaskan tujuan dari penulisan tentang karya Yesus dan perjalanan iman murid-murid dari tidak percaya menjadi percaya adalah agar para pembaca juga mengalami perjalanan yang sama dari keraguan dan ketidakpercayaan menjadi percaya kepada Yesus, Mesias, Anak Allah. Iman inilah yang memberi hidup baru dan hidup kekal. Dalam hidup kita sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam persahabatan, dalam doa, dan untuk beberapa orang, kadang-kadang dalam kesepian, Yesus hadir, memanggil kita untuk berkembang dalam iman dan dalam kasih. Amin.